Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih bagi yang telah hadir pada presentasi hari ini. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Saya Hairunisa Pinasti sebagai moderator dan pemateri. Adapun anggota saya ada Areta Indriani, Keina Amartesya Raisi, Al-Zahra Salsabila. Untuk teman saya yang bernama Al-Zahra, beliau sedang mengalami masalah kesehatan pada suaranya, jadi tidak bisa melakukan presentasi dulu. Selanjutnya ada Safa Diva Amalia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Safa Diva. Oke semuanya, yang pertama ada pengertian tajdid dan tajrid. Nah, yang pertama itu ada tajdid. Tajdid adalah upaya untuk memperbaharui interpretasi atau pendapat ulama terdahulu tentang ajaran dasar Islam karena mereka sudah tidak relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Interpretasi yang dimaksud dalam konteks tajdid itu kayak menggali kembali makna ajaran Islam agar tetap kontekstual dan solutif. Nah, di sini tuh kayak bukan menciptakan ajaran baru, tapi tuh kita kayak menyesuaikan sama perkembangan zaman. Tapi tetap berpijak pada prinsip Islam, namun fleksibel dalam penerapannya. Contohnya tuh kayak dulu kan dakwah atau penyebaran Islamnya tuh disampaikan secara lisan kan. Nah, kalau sekarang tuh kita mengikuti zaman. Kan sekarang lagi zamannya tuh orang-orang pakai media sosial kan. Nah, kita bisa tuh kayak menafsirkannya kembali tapi melalui media sosial, media digital, ataupun video. Selanjutnya ada tajrid. Dalam hal ibadah dan akidah, tajrid sering dikaitkan dengan pemurnian. Dalam Muhammadiyah, tajrid sebagai mengikuti Nabi Muhammad SAW secara murni dalam urusan ibadah tanpa menambahkan atau mengurangi apapun. Dalam hal muamalah atau hubungan sosial, pendekatannya adalah tajdid atau pembaharuan. Jadi, di sini maksudnya kita itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW secara murni, tanpa menambah atau mengurangi apapun. Nah, contohnya tuh kayak pas sholat. Muhammadiyah itu berusaha melakukan sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Misalnya dari cara takbir, bacaan sholat, sampai gerakan sujud. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada model-model tajdid dan tajrid. Nah, aku bakal ngejelasin yang model-model tajdid. Nah, yang pertama, di model-model tajdid itu, yang pertama ada bidang keagamaan. Penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi yang menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Nah, maksudnya tuh tajdid dalam bidang keagamaan itu mengembalikan umat Islam pada ajaran pokok dan prinsip dasar agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi, karena seiring berjalannya waktu, situasi, lingkungan, dan kebiasaan masyarakat, sering membuat ajaran dasar menjadi kabur atau tertutupi. Contohnya tuh kayak tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat itu dianggap agama, padahal tuh bukan. Terus adanya tambahan dalam ibadah atau keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, fungsi dari tajdid bidang keagamaan itu menghidupkan kembali semangat keislaman yang murni, menjaga kemurnian akidah dan ibadah dari penyimpangan, dan membantu umat Islam memahami Islam dengan benar, bukan hanya ikut-ikutan tradisi. Lalu yang kedua itu ada bidang pendidikan. Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata, di mana bidang pendidikan dipandang sangat penting dalam penyebaran ajaran agama Islam. Di pembaharuan ini ada dua segi pendidikan, yaitu segi cita-cita dan segi teknik pengajaran.
Nah, aku bakal ngejelasin singkat terkait dua segi pendidikan itu. Yang pertama ada segi cita-cita pendidikan. Muhammadiyah memiliki cita-cita pendidikan yaitu menciptakan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Tujuannya bukan hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk kepribadian yang islami dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa serta umat. Yang kedua itu ada segi teknik pengajaran. Dalam teknik pengajaran, Muhammadiyah melakukan inovasi besar dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem. Muhammadiyah juga menerapkan metode pendidikan modern seperti sistem kelas dan jenjang pendidikan formal, lalu ada kurikulum yang terstruktur. Nah, di sini tuh kita nggak cuma belajar tentang agama Islam aja, tapi tuh kita juga mempelajari pengetahuan umum. Kayak misalnya nih, kalau anak SMA ya ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Lalu penggunaan alat bantu belajar seperti buku, laboratorium, dan perpustakaan. Nah, yang terakhir ada bidang sosial masyarakat. Masyarakat Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Nah, di sini tuh Muhammadiyah membuktikan bahwa dakwah Islam itu nggak cuman kayak lewat ceramah aja, tapi tuh bisa melalui tindakan nyata dalam bidang sosial dengan mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan layanan sosial lainnya. Secara terorganisir, Muhammadiyah hadir sebagai kekuatan sosial umat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Untuk model tajrid akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model tajrid. Model tajrid itu ada di bidang kepercayaan ibadah. Dalam ranah kepercayaan ibadah sering ditemukan praktik-praktik yang termasuk dalam kategori khurafat dan bid'ah. Khurafat ini merujuk kepada keyakinan yang tidak memiliki dasar yang sah dari Al-Quran dan juga Al-Sunnah, tetapi ia diwarisi dari tradisi nenek moyang, tapi tidak disertai oleh pemahaman yang benar. Sedangkan bid'ah itu muncul dari kegiatan untuk menambah amalan ibadah, namun ia dilakukan tanpa bekal ilmu agama yang memadai, sehingga saat mereka melakukan praktik tersebut, itu tuh menyimpang dari ajaran Islam seperti tradisi kenduri dan pembacaan tahlil yang menggunakan lafaz Islami, tetapi tidak berasal dari tuntunan syariat. Terus ada di bidang khurafat ini antara lain itu seperti penghormatan berlebihan terhadap makam tokoh yang dianggap suci. Lalu ada permintaan berkah atau kekuatan gaib dari benda-benda pusaka, serta penggunaan jimat sebagai pelindung. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ini tentang model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Jadi sejak awal berdirinya itu Muhammadiyah itu memang sudah menyadari betapa pentingnya penguatan basis gerakan, termasuk melalui keputusan Muktamar pada tahun 1970-an tentang gerakan jamaah dan dakwah jamaah atau GJDJ. Meskipun pada awalnya implementasi dari gerakan ini tuh dia belum berjalan secara maksimal, namun kesadaran ini tuh ditegaskan lagi di Muktamar ke-46 di Yogyakarta melalui program revitalisasi cabang dan ranting. Maksudnya ini tuh Muhammadiyah tuh berupaya menghidupkan kembali serta memperkuat peran dan aktivitasnya di tingkat cabang seperti kecamatan. Kalau ranting itu dia setingkat kelurahan atau desa. Terus juga dibentuk Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting atau disingkat LPCR sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat gerakan tersebut. GJDJ sendiri itu menekankan pentingnya dakwah melalui tindakan nyata yang mencakup berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Salah satu strategi yang
Diusulkan untuk mendukung penguatan ini adalah dengan mengaktifkan kembali peran dari cabang dan ranting tuh. Caranya tuh bisa melalui asesmen kondisi dari masyarakatnya gimana. Merancang model dakwah tuh yang sesuai dengan karakter sosial dan budaya masyarakatnya, serta melibatkan lembaga-lembaga amal Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid. Dengan begitu, dakwah Muhammadiyah tuh bisa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakatnya itu secara langsung dan juga relevan dengan konteks zaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Secara istilah, gerak berarti perpindahan, gerakan menunjukkan aktivitas, dan pergerakan merujuk pada usaha yang dinamis. Terutama dalam konteks sosial, Muhammadiyah merupakan organisasi pergerakan Islam yang mengharuskan para anggotanya aktif untuk menyebarkan syariat Islam. Sebagaimana dorongan yang tercermin dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104, di mana pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia pada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah. Menyuruh berbuat yang ma'ruf, yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang munkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia akhirat. Muhammadiyah bukan sekedar gerakan sosial keagamaan biasa, tetapi Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan Islam yang menjadikan ajaran Islam sebagai landasan hidup, bukan hanya simbolik. Islam yang dibawa Muhammadiyah bersifat modern, melampaui batas-batas tradisional dan budaya, serta selalu progresif. Oleh karena itu, dakwah perlu disusun secara teratur agar pelaksanaannya lebih efektif. Organisasi menjadi suatu keharusan dalam menjalankan dakwah, sebagaimana kaidah fikih ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya, sesuatu yang menjadi sarana utama dalam menjalankan kewajiban dakwah, hukumnya juga wajib. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mencetak umat terbaik, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar bahwa organisasi adalah alat perjuangan yang paling baik. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah tajrid adalah proses memurnikan ajaran Islam dari penyimpangan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fokus pada ibadah dan akidah. Tajdid adalah pembaruan ajaran Islam yang relevan dengan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar. Model tajrid dan tajdid Muhammadiyah menggabungkan pemurnian dan pembaharuan. Tajrid membersihkan akidah dari bid'ah dan praktik mistik, sedangkan tajdid diterapkan dalam pendidikan sosial dan kemasyarakatan. Gerakan jamaah dan dakwah Jamaah Muhammadiyah bertujuan untuk membangun kesadaran sosial dan kohesi masyarakat melalui dakwah. Gerakan ini dinamis, progresif, dan terorganisir berdasarkan nilai-nilai Islam dengan struktur organisasi yang efektif. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya dan juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga materi hari ini tuh bisa menambah wawasan kita semua. Saya Airun Sepinasti selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.